Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran agama kita pada jam yang pertama, kedua, dan ketiga. Dalam hal ini kita akan mulai langsung pelajaran kita. Tapi biasanya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dalam hati kita masing-masing dulu sebelum kita mulai. Namun kita anggap sudah selesai kita berdoa, maka kita langsung pada bab yang pertama. Bab pertama adalah manusia citra Allah. Manusia sebagai citra Allah adalah dikatakan itu karena manusialah ciptaan yang paling mulia, paling luhur dari segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, bahwa citra Allah mungkin sudah sering kali kita dengar, terutama dalam pelajaran agama. Tetapi sangatlah penting pernyataan tersebut kita pahami, Anda pahami, saya pahami, kita pahami secara benar. Karena hal tersebut merupakan pengakuan iman yang paling dasar bagi manusia di hadapan Allah. Pemahaman yang benar tersebut akan berpengaruh pada sikap dan pandangan hidup sebagai orang beriman. Untuk itu anak-anakku sekalian, dalam bab ini kita akan mendalami 5 hal yang sangat penting. Yaitu yang pertama, peserta didik diajak mencari dan menemukan kenyataan bahwa setiap orang diciptakan berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai citranya. Oleh karena itu, ada suatu alasan tertentu mengapa manusia itu sebagai citra Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa manusia itu mempunyai keunikan. Oleh karena keunikan kita itulah, maka Allah mengisyaratkan bahwa setiap manusia dibekali Tuhan dengan kemampuan berbeda untuk saling mengembangkan diri dan menyempurnakan. Yang keempat, bahwa perbedaan kemampuan yang diberikan, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, mengajak setiap orang untuk sadar akan kekurangan, keterbatasan dirinya, sehingga manusia itu mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan bersama dengan sesamanya. Yang kelima, kesadaran kita bahwa diri kita diciptakan sebagai citra Allah yang unik ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan itu, maka diharapkan mampu mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia menganugerahkannya kepada kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka dalam bab ini ada beberapa topik nanti yang akan kita pelajari. Topik yang pertama yaitu aku citra Allah yang unik. Topik yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Topik yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Dan topik yang keempat, kemampuanku terbatas. Topik yang kelima, syukur kepada citra Allah. Kita mulai dari topik yang pertama. Aku citra Allah yang unik. Ada beberapa ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal dirinya pasti tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal kita pun menerima diri kita. Oleh karena itu kita perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Iman kita, iman sebagai umat Kristiani, menegaskan bahwa diri kita tidak hanya unik, melainkan bermartabat luhur. Sekali lagi, selain unik, kita adalah bermartabat luhur. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semakin kita menyadari keunikan
dan keluhuran martabat diri kita, maka kita semakin mampu menempatkan diri kita secara tepat, secara benar dengan sama, dan terutama di hadapan Tuhan. Maka yang pertama mengenal keunikan diri kita. Agar anak-anak dapat mengenal diri dengan baik, lakukanlah beberapa langkah berikut ini. Langkah-langkah berikut ini, yang pertama, kita membayangkan sesuatu. Kita bayangkan sesuatu. Pada hari ini, dalam diri kita berulang tahun. Maka karena kita berulang tahun, saudara kita, teman-teman kita memberikan kado yang berharga untuk kita. Teman-teman itu datang memberikan kado untuk kita. Siapa itu? Teman-teman itu bisa saudara kita, bisa teman sekolah, bisa teman segereja, siapa saja. Lalu teman-teman yang datang itu, karena kita adalah membayangkan sesuatu, itu adalah Tuhan sendiri. Kado yang sangat istimewa itu benar. Selain hanya untuk diri kita, tetapi juga karena kado tersebut mereka berikanlah kepada kita, teman, saudara kita, entah siapapun saja yang berikan kado kepada kita, kita anggaplah yang datang itu adalah Tuhan. Karena dalam kado itu terdapat 4 lapis hadiah. 4 lapisan itu berisi tentang hal-hal berikut. Lapisan yang pertama berwarna merah. Warna merah ini berisi tentang hal-hal fisik kita yang Tuhan berikan kepada kita sejak kita lahir. Contoh, rambut kita hitam, keriting, mancung, wajah cantik, tampan, dan sebagainya. Itu lapisan yang pertama. Jadi ingat, lapisan pertama itu adalah warna merah. Lapisan yang kedua berwarna kuning. Ini berisi semua sifat-sifat baik yang kamu miliki sampai saat ini. Apa itu sifat-sifat baik yang Anda miliki? Misalnya ramah, bersahaja, bertanggung jawab, dan sebagainya. Itu lapisan kedua berwarna kuning tadi. Lapisan yang ketiga berwarna putih. Ini berisi semua bakat atau kemampuan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, lapisan yang keempat berwarna biru. Berwarna biru ini berisi pengalaman-pengalaman yang menggembirakan kita, yang kita alami selama hidup. Misalnya waktu di sekolah di SD, waktu kita di rumah, waktu kita bermain di sekitar rumah, atau di tengah-tengah masyarakat, atau di gereja dan lain sebagainya. Maka anak-anakku sekalian, inilah bayangan kita dalam hidup kita untuk mengenal keunikan diri kita. Tadi kita membayangkan bahwa diri kita adalah manusia yang baik. Maka tadi kita harus membayangkan kita berulang tahun tadi. Maka semua saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita datang untuk memberikan kado kepada kita. Lalu yang memberi kado ini adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam hal ini, langkah yang pertama ini yang kita ambil tadi adalah mengenal keunikan diri kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya nanti akan Bapak kirimkan lewat WA. Nanti saya butuhkan apa yang akan kita kerjakan
adalah tuliskan masing-masing isi lapisan kadomu dengan teliti pada tabel berikut. Nanti akan saya butuhkan kepada anak-anak sekalian, akan Anda tuliskan di situ. Maka tabel ini nanti diisi dan dibawa pada hari Kamis besok ke sekolah. Nanti akan saya butuhkan dan saya kirim kepada Anda sekalian. Sekali lagi, itulah tugas kalian nanti pada pelajaran kita yang pertama ini. Terima kasih.